Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Dimulai besok dengan hari Arafah, kemudian lusa akan memasuki hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha adalah hari raya terbesar di antara dua hari raya. Hari raya terbesar di antara dua hari raya. Tergabung dalam hari raya Idul Adha ini adalah syarafuz zaman dengan syaraful makan, yaitu kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu bagi jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang mana pada hari raya Idul Adha ini, kaum muslimin selain hari raya tanggal 10 Zulhijjah, kaum muslimin pun memiliki hari raya sehari sebelumnya, yaitu hari Arafah. Dan juga hari raya pada hari-hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriqi aiduna ahlal islami wahia yaumu aklin wa syurbin. Nabi SAW bersabda, hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari raya kami, umat Islam. Dan pada hari-hari tersebut bagi jemaah haji, itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada bulan Zulhijjah atau hari raya Idul Adha ini adalah hari-hari raya tadi. Hari Arafah dihitung sebagai hari raya, hari Idul Adha juga sebagai hari raya, dan hari-hari tasyrik juga sebagaimana hari raya. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala simpan waktu yang sangat mulia, dan itu di tempat yang mulia, yaitu hari Arafah atau lebih dikenal dengan hari wukuf. Hari wukuf, yang mana hari Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa mereka yang wukuf di Arafah, dan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa mereka yang berdoa di Arafah. Allah Subhanahu wa taala akan banggakan mereka yang wukuf di Arafah di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, Innallaha yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atawni syu'san gubran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala pada petang hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, lihatlah kepada hamba-hambaku yang sedang wukuf di Arafah. Atauni, mereka mendatangiku, syu'than wa ghubran. Mereka dalam keadaan lusuh, kusut, dan rambut mereka berdebu. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Arafah, hari yang mulia ini, tidak ada keadaan di mana setan sangat hina kecuali pada hari Arafah. Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Muwatta, Maru iya syaitanu yauman huwa fi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu yauma Arafah. Tidak pernah setan terlihat pada satu hari yang mana di hari tersebut ia sangat hina, ia sangat kecil, ia sangat marah, kecuali pada hari Arafah. Hari di mana setan akan sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Hari yang sangat mulia. Kemudian hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Arafah demikian pun Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar bagi mereka yang berpuasa di hari Arafah. Nabi SAW bersabda,
Dalam riwayat Imam Muslim, siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Nabi SAW bersabda, puasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. An yukaffir as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Sangat mulia sekali hari Arafah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa berpuasa pada hari Arafah esok hari. Setelahnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hari Arafah kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Hari di mana jemaah haji menyelesaikan rukun hajinya ketika tanggal 10 Zulhijjah. Ya, mereka menyelesaikan haji, ya, mereka melaksanakan amal-amal ibadah haji pada tanggal 10 sehingga mereka bisa tahallul kubro. Ya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan pada tanggal itu juga hari Idul Adha, jemaah haji menyempurnakan amal hajinya dengan menyembelih hewan, ya, atau lebih dikenal dengan nama dam, untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Ibadah haji mereka yang ada kekurangan, yang ada kekhilafan di dalamnya, maka bisa mereka sempurnakan dengan menyembelih hewan pada tanggal 10 Zulhijjah. Demikian pula hadirin subhanahu wa ta'ala, umat Islam seluruh dunia, mereka berpesta, mereka makan, mereka minum dengan menyembelih hewan kurban di seluruh dunia. Makanya pada hari raya Idul Adha ini adalah hari raya makan dan minum. Semua umat Islam bisa memakan daging pada hari raya Idul Adha. Di antara ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai pada hari raya Idul Adha ini adalah menyembelih hewan kurban. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabi SAW dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini biyadihi. Jadi Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang bertanduk, yang warnanya putih ada kehitam-hitaman. Jadi Nabi contohkan kepada kita bagaimana beribadah di hari raya Idul Adha, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya ma'amila ibnu Adama yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada satu amal seorang manusia yang lebih Allah cintai dikerjakan pada hari raya Idul Adha daripada menyembelih hewan kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan hewan yang disembelih tadi akan didatangkan nanti pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dan dengan kukunya. Nah, maka di subhanahu wa ta'ala, di hari yang mulia ini, di hari Arafah, di hari raya Idul Adha, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya sangat banyak sekali. Ya, pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan banyak manusia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia lebih banyak daripada hari Arafah. Maka di antara ulama salaf, ya, di antara ulama salaf, mereka melakukan ibadah yaitu memerdekakan hamba sahaya, yaitu pada hari Arafah, karena bertepatan dengan hari di mana Allah membebaskan banyak manusia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Hakim bin Hizam menyembelih 100 ekor unta. Menyembelih 100 ekor unta karena amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha ini adalah menyembelih hewan kurban. Hakim bin Hizam menyembelih 100 ekor unta dan memerdekakan hamba sahaya sejumlah 100 orang hamba sahaya pada hari Arafah, hari di mana Allah bebaskan banyak manusia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika membebaskan hamba sahaya di hari Arafah, Hakim bin Hizam berkata, "Rabbana hadza 'abduka qad a'taqa 'abidahu wa nahnu 'abiduka fa'tiqna." Ya Allah, ini hambamu, maksudnya diri dia sendiri.
Ya Allah, ini hamba-Mu, memerdekakan budak-budaknya, hamba-hamba sayanya. Dan kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Maka bebaskanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memiliki kelapangan untuk melakukan ibadah kurban, maka silahkan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha. Yang belum memiliki kelapangan untuk melakukan ibadah kurban, maka hendaklah banyak bersedekah pada hari raya Idul Adha. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kekuatan untuk bisa berpuasa pada hari Arafah dan untuk bisa berkurban. Selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.